Selamat datang di film Ami Talk. Hari ini akan membahas film, di mana wanita diperlakukan seperti mesin, sebuah film di mana seorang pria mempergunakan wanita, peternakan daging manusia. Jack mengajak pacarnya berlibur ke pedesaan. Dua orang ini ingin berpetualang. Tempat itu sangat sepi. Dua orang ini melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan dia bertemu dengan seorang bibi yang mobilnya mogok. Dua orang ini turun dan ingin membantu. Bibi ini memfitnah Jack di depan pacarnya, mengatakan bahwa Jack adalah seorang yang lembut di awal. Gadis itu marah dan meminta Jack untuk pergi, meninggalkan bibi itu yang masih berbicara. Kemudian keduanya berhenti untuk makan. Saat mereka kenyang dan akan melanjutkan perjalanan, seorang pria aneh tiba-tiba memberitahu gadis itu, di sini tidak aman dan menyuruhnya segera pergi. Perempuan ini meskipun merasa sedikit aneh, tapi mereka tidak berhenti. Kemudian kedua orang itu datang ke pom bensin. Tanyakan kepada atasan Anda tentang lokasi hotel terdekat. Mengemudi sangat melelahkan. Jake memutuskan untuk istirahat. Mereka berhenti di sebuah penginapan. Melihat tempat ini, perempuan itu tidak mau tinggal di sana. Jake melihat tempat ini tidak buruk. Lalu pemilik hotel memberikan satu kamar untuk mereka. Saya harus mengatakan bahwa naluri wanita ini akurat. Tapi tidak ada yang tahu bahwa seseorang akan mati. Malam mereka berencana untuk tidur awal. Mereka membaringkan badan dan tertidur. Mereka tidak tahu apa yang ada di bawah tempat tidur mereka. Ada orang asing di sana. Dia bangkit dari tempatnya, memakai topeng hewan. Hari kedua perempuan itu bangun. Dia menemukan dirinya di kandang hewan. Ia ingin kabur, tetapi dipukuli dan diancam oleh seorang pria. Disusul oleh pria lain yang memakai topeng hewan, menuangkan cairan misterius ke badannya. Kemudian perempuan itu tersadar. Dia sudah diikat dengan tali. Seorang pria membawa gergaji, menyuntiknya dengan cairan yang dia tidak tahu. Perempuan itu mencoba untuk melarikan diri. Dia melihat celah di kandangnya, melihat orang-orang yang memakai topeng serupa. Di saat yang sama dia menemukan bahwa dia tidak sendiri. Dia berkomunikasi dengan wanita lain. Ternyata para korban ini semuanya tertipu. Para pria karena tidak subur. Jadi mereka semua akan dibunuh secara langsung. Kemudian membeli daging mereka dan mentransfernya ke kota. Dan wanita ini akan dipakai sebagai alat untuk memproduksi ASI setelah hamil. Kemudian menjual susu dengan harga mahal, cairan progesteron yang disuntikan ke tubuhnya, untuk membuatnya menghasilkan ASI. Perempuan itu pingsan setelah tahu. Berdiskusi dengan wanita itu untuk melarikan diri. Wanita itu memberitahu kalau dia sudah mencoba melarikan diri berkali-kali, tetapi selalu kembali ke tempat ini. Setelah beberapa saat muncullah tiga pria bertopeng. Proses pengambilan susu akan dimulai. Dilakukan dengan terampil. Perempuan itu pingsan menyaksikannya. Tepat saat dia ketakutan, pintunya tiba-tiba terdengar bunyi, dan membuat ia terkejut. Ternyata itu adalah pacarnya. Kemudian Jake membawa dia keluar. Keduanya seperti tikus yang menyeberang jalan, lari dengan hati-hati. Tapi mereka masih ditemukan dalam perjalanan kabur. Lebih buruk lagi, Jack tidak sengaja menginjak jebakan. Pria bertopeng menemukan Jake yang terluka. Jack ditangkap dan dibunuh. Perempuan itu sedih melihatnya. Saat melarikan diri dia bertemu dengan seorang pria di penjara. Dia memberitahu wanita itu ia ingin hidup. Anda harus menggunakan bas. Perempuan itu keluar dengan kapak dan memukul pria bertopeng. Cepat-cepat melarikan diri dengan mobil. Dia bahagia sebelum keadaan menjadi tragis. Mobil tidak ada bensin. Dia keluar dari mobil dan berlari. Akhirnya dia berhasil kabur dari orang bertopeng, menyelamatkan perempuan lain. Dua wanita ini bahagia dan menggunakan bas untuk kabur. Ternyata di dalam bas isinya semua orang bertopeng. Dua wanita malang itu menjadi masakan. Sebagai film horor dengan biaya kecil, saya pribadi merasa film ini sukses. Karena film ini membuat saya merasa takut. Memikirkan orang yang memakai topeng hewan, membunuh wanita itu dan lainnya. Bukankah itu kekejaman manusia pada hewan? Film ini hanya menukar identitas keduanya, membuat orang merasa menyeramkan. Faktanya, kita melakukan hewan seperti ini. Jadi saya berharap penonton, tanpa mengurangi nafsu makan, kurangi menyakiti hewan. Ya, saya telah mengenalkan film ini pada Anda. Suka dan perhatian Anda adalah dukungan terbesar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu.